Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dalam rangka peringatan haul beliau yang ke-18. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani lahir di kota Makkah tahun 1365 Hijriah bertepatan dengan tahun 1945 Masehiyah. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah Mekah, di mana ayah beliau Said Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani sebagai seorang guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar di Halakoh Masjidil Haram Mekah yang tempatnya sangat masyhur di dekat Babus Salam. Setelah Said Alwi Al-Maliki wafat, putra beliau yakni Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah, mengampu mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majelis ta'lim di kediaman beliau di kawasan Utaibiyah Mekah. Tak berapa lama tempat kediaman beliau pindah ke kawasan Rusaifah Mekah. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani lebih suka dipanggil dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir, tapi juga hubungan batin, seperti halnya hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhajus Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Aba'uka salasatun, abukal ladzi waladuk, abukal ladzi waladak, walladzi zawwajaka ibnatahu, walladzi 'allamaka wa huwa afdhaluhum. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya dengan kamu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberimu ilmu, dan dialah yang paling utama dari semuanya. Nasab Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, nasab beliau bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu dalam penyebutan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk memuliakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Maulid At-Tibai, Ahlu Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Mereka para ahlul bait Nabi, para sayyid, para habaib adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para penjaga bumi. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikuti madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan di pondok pesantren beliau di Rusaifah, Abuya Said Muhammad Al-Maliki sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Syafi'i untuk mengajarkan ilmu fikih kepada santri-santrinya. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran atau kelompok atau golongan, sebagaimana beliau juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Bagaimana dawuh beliau, akrahu ta'assub wal muta'assibin wa tashaddud wal mutasyaddidin. Tarbiyah atau pendidikan yang diterapkan oleh Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, manhaj tarbiyah atau pendidikan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah beliau. Antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Ana a'lamul akhlak wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitab.
Aku lebih mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Kemudian Abuya Said Muhammad Al-Maliki juga lebih mengutamakan hikmah daripada ilmu. At-talibu al-khudum ahsanu indi minat talib al-mujtahid. Santri yang berkhidmah, melayani guru, bagiku lebih baik, lebih utama daripada santri yang hanya giat belajar saja. Karya-karya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki termasuk ulama yang sangat produktif, yang banyak menghasilkan, melahirkan karya berupa kitab-kitab pedoman paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya beliau lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak maupun yang masih berupa manuskrip. Di antara karya beliau yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu Antusohah, paham-paham yang harus diluruskan. Amanah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Desember 2002 Masehiyah, Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, beliau memberikan amanah kepada murid paling senior, yaitu Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin Pujon Malang, Jawa Timur, agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat dari Abuya Said Ahmad, putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret 2003 Masihiyah, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Ki Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam, Tambak Madu, Surabaya. Semua santri Abuya yang hadir sepakat untuk mewujudkan amanah beliau tersebut dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama Hay'ah As-Soffah. Saat ini pusat Hay'ah As-Soffah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang atau nikobah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Dan pada acara tahunan musyawarah atau mukernas, musyawarah nasional atau mukernas ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'ah As-Soffah Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Soffah dan berpusat di Jakarta. Karomah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di antara sekian banyak karomah Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah yang beliau ucapkan, saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah-tengah santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki wafat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau tanggal 30 Oktober 2004 Masehiyah. Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Alamah Al-Marhum Birahmatil Hayyul Qayyum As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jenazah mulia beliau dimakamkan di pemakaman Ma'la dekat dengan pemakaman Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Niki sekedhik cuplikan tentang napa manaqib biografi saking Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kalau wau kita sampaikan bahwasanya beliau keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur
Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan niki beribukan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados keturunan Nabi Muhammad niku secara umum dilihat dari dua jalur, terbagi menjadi dua jalur, dari Sayyidina Hasan kalian Sayyidina Husain. Yang Sayyidina Hasan itu marganya Fam namanya, dalam kalangan habaib itu Fam, atau bahasanya orang mana itu marga. Itu Al-Hasani, kalaunya dari Sayyidina Hasan cuma satu, Al-Hasani atau Al-Hasni. Kemudian kalau dari Sayyidina Husain itu sangat banyak, ada As-Sigaf, Al-Kaf, Al-Atos, Al-Habsyi, Al-Munawwar, Al-Hirid, bin Syahubakar, bin Syahab, apalagi bin Jindan, bin Hafid, bin Yahya, kayak Habib Lutfi Pekalongan itu bin Yahya. Ya, itu banyak sekali, lebih banyak dari yang Sayyidina Husain daripada yang Sayyidina Hasan. Yang Sayyidina Hasan cuma satu famnya, marganya Al-Hasani, termasuk beliau yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki ini kalau nasab sama seperti dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani niku nasabe nggih nyambung dugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalure mboten saking Sayyidina Husain tapi saking Sayyidina Hasan. Jenengan waos teng manaqib An-Nurul Burhani ingkang dipun tulis kalih Mbah Muslih bin Abdurrahman Meranggen niku enten silsilah Syekh Abdul Qadir Jailani nyambungi dateng sinten Sayyidina Hasan. Nanging ibuipun Syekh Abdul Qadir Jailani niku nyambungi dateng Sayyidina Husain. Dadi Syekh Abdul Qadir Jailani dua jalur. King abah nyambung ke Rasulullah lewat Sayyidina Hasan, king ibu nyambung kepada Rasulullah lewat jalur Sayyidina Husain. Lengkap. Makanya menjadi Sultanul Aulia dari dua jalur suci-suci sedanten, mboten kecampuran hal-hal sing subhat. Kemudian perlu kita sampaikan juga bahwasanya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini memiliki banyak murid yang tidak disantumkan di sini, terutama yang paling banyak itu dari Indonesia. Paling banyak murid beliau dari Indonesia. Contoh kecil yang kita pahami, yang mungkin terkenal, yang mungkin kita tahu di media sosial dan lain sebagainya. Murid Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu seputaran Palembang, itu kayak pengasuh Pondok Ar-Riyad sekarang, Habib Hamid bin Umar Al-Habsyi, itu pengasuh. Itu juga murid Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian pengasuh Pondok Rubat Al-Muhibbin, Abuya Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab. Niku nggih napa? Sing gadah toko Al-Mawarid, Pondok Al-Mawarid sing enten tokone nika teng Pelaju, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi niku nggih muridé beliau. Belum lagi yang ada di Jawa. Di Sukabumi di Jawa Barat itu ada namanya Pondok Darul Habib yang didirikan oleh almarhum Al-Habib Naufal Ahmad Naufal bin Abdullah Burhan bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Niku nggih muridipun Sayyid Muhammad Al-Maliki. Kemudian dari kalangan kiai sangat banyak, termasuk murid-murid beliau putranipun Mbah Maimun Zubair sinten Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Niku nggih muridé Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, dan beberapa putra Mbah Mun niku memang mondok dateng Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kalau Mbah Munnya Mbah Maimun itu murid dari Abah Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi Mbah Mun nggak ngaji ke Sayyid Muhammad, tapi ngaji ke abah beliau, ayah Sayyid Muhammad, yaitu Sayyid Alwi. Maka putra-putra Mbah Mun ini juga disuruh tabarukan kepada keturunan Sayyid Alwi, yakni ngaji kepada putranya Sayyid Alwi, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian di Pondok Langitan
Widang, Tuban, Jawa Timur. Itu juga banyak gus-gus putra-putra kiai yang mondok di Said Muhammad Al-Maliki, termasuk Kiai Kohwatul Adib, Allah yarham, sudah meninggal beliau. Itu juga murid daripada Abu Ya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ada Kiai Masbuhin Fakih pondok Mambaus Solihin Suci Gresik, Jawa Timur, juga sanad bersambung kepada Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kemudian di Pujon Malang yang kita ceritakan tadi, yaitu Kiai Haji Ihya Ulumuddin, itu juga murid senior dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ada lagi di Purworejo, sinten? Mbah Yai Thoifur Mawardi, yang terkenal kasyafnya, terkenal harismatiknya, niku nggih murid dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sing saniki tasik Mbah Yai Thoifur, nggih. Mbah Yai Thoifur itu termasuk murid kinasih, murid yang sangat disayang oleh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Pernah suatu ketika, bahkan Said Muhammad itu nggak ada napa niku keyakinan kalau mau hajat apa-apa itu beliau minta pendapat, minta doa kepada santrinya yang bernama Mbah Yai Thoifur. Ketika itu beliau masih muda ketika di Mekah. Bahkan ketika Said Muhammad ini mau membuat sumur, itu beliau beberapa kali mencoba bikin sumur, itu kesulitan. Karena di sana kebanyakan apa? Pak Haji? Batu nggih. Nah, sumur atau mereka beda kali mriki. Nah, terus beliau ketika itu punya firasat, oh mungkin yang tahu di tempat mana, di lokasi mana yang nanti kalau dibur atau digali nanti akan keluar sumber, itu yang tahu nanti Thoifur. Akhirnya santri yang bernama Thoifur itu dipanggil oleh beliau, disuruh mengistikharoi untuk menentukan mana yang ada sumber. Saestu setelah Mbah Yai Thoifur niku istikharah bermunajat kepada Allah, terus beliau matur datang gurunya yaitu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki bahwasanya tempatnya di sini insyaallah ada sumber. Ketika itu sudah diupayakan menggali sumur atau dibur bahasanya, akhirnya benar-benar jarak beberapa meter itu keluar sumber. Sehingga saking senengnya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini, sumur itu dinamakan Bi'ru Thoifur. Bi'ru itu sumur, Thoifur itu nama yang menemukan sumber. Jadi Mbah Yai Thoifur Purworejo niku tasik tiange saniki. Tasik tiange. Nah, mugi-mugi kita sedaya saged sowan beliau, saged sowan beliau. Mbah Yai Thoifur bahkan ada sebagian orang yang mengatakan termasuk wali yang masih hidup di saat ini adalah Mbah Yai Thoifur, murid kesayangan dari Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau seringkali berjumpa, berjumpa terutama melalui mimpi dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau pernah cerita, kita pernah mendengarkan ceramah beliau pernah bercerita, beliau itu pada siang hari ada seorang sayyid, seorang habib, temannya, bukan habib sepuh, bukan, teman beliau mondok. Nah, ketika siang itu sudah pada makan, ternyata ada seorang sayyid, seorang habib dari Jawa juga, teman beliau, itu yang tidak kebagian makan. Akhirnya beliau ini karena saking kasihan, akhirnya beliau rela mengeluarkan uang dan rela keluar dari pondok pada saat yang panas untuk membelikan siapa? Membelikan nasi seorang habib yang tadi tidak kebagian makan. Ketika itu beliau bersusah payah keluar untuk mencari warung nasi, kemudian setelah dapat beliau kembali ke pondok dan nasi tersebut diserahkan kepada seorang sayyid atau habib tadi yang belum kebagian makan. Berkat khidmah, kata beliau, berkat saya melayani seorang habib tadi, ketika itu siang itu juga, karena saya saking capek habis kepanasan, habis beli nasi itu, saya masuk kamar langsung tertidur. Ketika tertidur, dalam tidur itu langsung Rasulullah menemui beliau. Berkat apa? Berkat beliau berkhidmah melayani seorang habaib, seorang sayyid, seorang keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Maka beliau mengatakan termasuk jalan yang paling cepat supaya kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad, perbanyak khidmah, perbanyak melayani, perbanyak menghormati dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tak lain dari didikan dari gurunya, yakni Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Maliki ini terkenal orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat dermawan. Saking dermawannya, beliau ini setiap bulan itu beliau bahkan bukan cuma setiap bulan, setiap seminggu sekali beliau membagi-bagi uang. Membagi-bagi uang. Data orang-orang yang dikasih uang ini sudah ada semua. Sampai beliau ada santri yang khusus tugasnya membuat amplop. Karena amplop di toko itu nggak cukup. Nggak cukup untuk ngamplopi duitnya Sayyid Muhammad bin Alwi. Ada satu murid yang khusus nggak disuruh apa-apa, suruh bikin amplop. Itu yang disantuni beliau bukan cuma orang-orang miskin, termasuk pondok-pondok pesantren di India, di Yaman, bahkan di beberapa di Indonesia itu mendapatkan bagian bantuan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Demikian juga syarifah-syarifah yang janda, orang-orang miskin, itu semua kebanyakan dari yang ada di sana disantuni oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau nggak hitung-hitungan kalau sudah bersedekah. Uang satu koper itu disuruh ngamplopi santri-santri langsung habis. Itu sudah biasa setiap bulan. Setiap bulan seperti itu. Bahkan kadang-kadang tidak ada sebulan sekali. Nah, beliau dapat uang dari mana? Beliau bukan dikasih-kasih orang, enggak. Beliau itu punya apartemen. Apartemen ini disewakan. Kalau di Mekah, apartemen itu kan sangat laku karena banyak, kalau musim haji orang haji, kalau musim umroh orang umroh, dan ini menghasilkan hasil duit yang luar biasa. Itu hasilnya dibagi-bagi, dan semua santri yang ada di Rusaifah, di pondok pesantren beliau, ditanggung makan, ditanggung biaya